Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, petang, malam ya. Jumpa lagi sama saya Arif dari Berkah Motor ya. Di sini saya mau berbagi tutorial ya, khususnya tutorial pemasangan alarm di motor Honda CRF tipe 150L ya, seperti ini ya. Ini mau dipasang alarm MP1W Super ya. Dan ini tutorial dikhususkan bagi Anda yang pesan alarm dari saya ya, khususnya yang pesan alarm dari saya yang udah dibikin PNP seperti ini. Maaf, udah dibikin PNP seperti ini. Jadi khususnya bagi Anda yang pesan alarm dari saya, itu udah saya bikin soket seperti ini ya. Nah, ya, udah dibikin soket seperti ini. Jadi pemasangannya tanpa potong, tanpa kupas, tanpa melukai kabel sedikit pun, karena udah saya bikin soket ya. Udah tinggal plug and play ya. Semuanya udah plug and play, tanpa potong, tanpa kupas ya. Dan untuk alarmnya ini seperti ini belum saya bungkus ya. Ini nanti saya rapihin, saya bungkus. Biasanya kalau yang dikirim sama saya itu udah dibungkus rapih, jadi udah insya Allah udah anti air lah. Tapi kalau namanya barang, kalau misalkan meskipun dibungkus serapi mungkin, kalau sampai kerendam udah pasti air rembes. Tapi udah saya antisipasi, nanti sama saya dibungkus ya. Itu bagi Anda yang pesan alarm dari saya. Oke, langkah-langkah pertama, pastikan kita cek dulu untuk kondisi motor. Kontak mana mas? Kontak mana? Kontaknya mana? Ini ya, ini lah nyumput. Nyumput. Nah, pastikan kita cek kondisi motor sebelum kita pasang alarm ya. Ya, ini on dulu, bas starter. Ini gigi udah netral, pastikan. Oke, ini normal ya. Klakson, sen kiri, sen kanan, sen kiri, sen kanan semua normal. Lampu jarak jauhnya juga normal ya. Oke, lalu untuk gigi netralnya sobat saya, ketika gigi masuk dia mati ya, ketika gigi netral dia hidup. Oke, nah ini semua berarti udah normal ya. Saya matikan lagi etak off. Lalu langkah keduanya yaitu kita bongkar bodi. Nah, bongkar bodi, mana aja yang mau dibongkar ya, pastikan jangan di skip videonya biar tahu. Untuk pembongkaran pemasangan alarm CRF 150L yang harus dibongkar itu sebelah kanan kiri, ini harus dibongkar lah, lebih bagus, lebih leluasa gitu. Ini ada baut L5 ya, 1 2 3 4 ini dibuka ya, 1 2 3 4 ada 4 baut L5 dibuka. Lalu di sini juga ada baut tapi modelnya pakai obeng kembang. Nah, ini obeng kembang gede ya di sini nih. Ini juga dibuka dulu. Setelah dibuka, lalu lepas, tarik. Di sini cuma selopan doang. Lalu pindah ke sebelah kanan. Di sini ada baut juga sama L5 juga ya. 1 2 3 4 ada 4 biji. Ini pakai L5 ya. Nah, di sini nggak ada baut. Ini tinggal langsung tarik aja. Setelah ditarik udah lepas kanan kiri. Lalu nanti di sini ada baut 10 ya, ada baut 10 di sini juga ada baut 10. Nanti itu dilepas kanan kiri, tinggal joknya tarik ke belakang. Oke, saya mau bongkar bodi dulu ya. Ini udah saya bongkar sebelah kiri ya, sebelah sini udah saya bongkar seperti ini. Dan kita pindah sebelah kanan. Kita sebelah kanan ini udah saya lepas bautnya. Kalau udah terlepas seperti ini ya, 1 2 3 4 ya, tinggal tarik seperti ini. Nah, jadi nggak ada baut lagi. Oke, saya taruh. Di sini ada baut 10 ya, ini baut 10 kita buka dulu. Kalau yang sebelah kiri udah saya buka ya, seperti ini ya. Kita buka baut 10 nya seperti ini. Lalu tarik keluar sedikit, sama ini juga tarik keluar sedikit, yang warna putihnya tarik ke belakang seperti ini.
ini udah terlepas ya. Ya, udah terlepas, saya taruh sini. Nah, ini udah terlepas semua seperti ini. Lalu di sini ada dua baut ya. Ini baut 10 juga. Nah, baut ini nanti dilepas. Sebenarnya nggak dilepas nggak apa-apa, karena ini posisinya motor mungkin udah pernah dibuka. Jadi posisi soket ada di sini udah harusnya. Tapi kalau misalkan belum dilepas, biasanya ini posisinya ada di sini harusnya, di belakang ini. Jadi harus saya lepas dulu karena posisi soket ada yang di sini. Itu soket sen ya, soket sen belakang. Soket sen belakang. Nah, ini udah saya lepas bautnya ya, seperti ini. Lalu tarik ke belakang. Oke. Nah, di sini ada soket sen belakang. Ada soket sen belakang di sini, yaitu yang nanti yang saya kefungsikan itu yaitu kabel biru langit dan kabel oranye. Jangan salah ya, biru langit sama kabel oranye, lihat. Ini sen belakang ya. Biasanya kalau yang alarm atau instalasi dapat dari saya itu udah ada keterangan. Jadi setiap soket yang saya bikin itu udah ada keterangan, dikonekin ke soket mana ataupun ke nomor berapa, nanti udah keterangan. Contohnya ini soket sen belakang, nanti dari saya udah ada tulisan ke soket sen belakang ya, ke soket sen belakang. Dan yang lain juga nanti ada seperti ini, nanti ada tulisan juga keterangannya. Setiap soket yang saya bikin nanti ada keterangannya. Ada soket nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya contohkan soket nomor 1, posisinya ada di belakang di sini. Nah, nanti tinggal dilihat soket nomor 1 itu tulisannya apa. Misalkan sen belakang berarti di sini nih, kabelnya biru langit dan oranye ya. Lihat, biru langit dan oranye. Oke. Lalu soket nomor 2. Soket nomor 2 posisinya ada di sini nih. Soket nomor 2 ini adalah soket bendik ya, untuk starter. Ini posisinya ada di sini. Soket nomor 3 dan nomor 4 posisinya ada di sini. Nih, soket nomor 3 dan nomor 4 posisinya ada di sini. Kabel biru garis kuning dan kabel hijau garis merah ya. Ini untuk soket netral ya. Nah, posisinya ada di sini. Nah, kabel apa? Oh. Nah, jadi posisinya ada di sini ya. Soket nomor 3 dan nomor 4 ada di sini. Lalu soket atau kabel nomor 5 posisinya nanti ada di sini ya. Ada di sini nih. Ya. Ini ada kabel hitam, ada kabel merah garis hitam yang dibungkus selang putih atau kondom putih ya. Posisinya ada di sini. Ditarik aja ke bawah seperti ini. Tarik. Ini nggak apa-apa kalau ditarik, nggak bakal putus karena posisinya emang ini kabel buntu ya. Ini kabel buntu, yaitu untuk kabel pembuangan atau buntu, intinya seperti ini buntu. Ini nggak ada soketnya ya. Nanti ada kabel yang ke sini. Nah, oke. Untuk cara pemasangannya nanti tinggal ikutin sesuai dengan prosedur atau tulisan yang saya kasih di setiap soketnya ya. Oke, ini udah saya connecting ya, seperti ini. Udah saya connecting seperti ini, lihat. Nah, jalur-jalurnya lewatnya sini. Masuknya ke sini dulu. Ini udah saya connecting seperti ini ya. Ini udah bikin soket sama saya. Soket nomor 1, soket nomor 2 udah saya connecting juga. Ini soket bendik ya, udah saya connecting. Soket nomor 3 dan nomor 4 ini udah saya connecting juga. Dan untuk soket nomor 5 atau kabel nomor 5, ini di sini kan nggak ada soket ya. Emang series nggak ada soket, ini pembuangan. Nah, ini harusnya plus ya. Ini harusnya plus. Ini disorderin aja seperti ini nih. Nggak perlu dipotong, nggak perlu dikupas, tapi emang udah ngelupas. Jadi tinggal solderin aja langsung. Ya, seperti ini. Nanti dibungkus lagi, masukin ke dalam lagi, dibungkus sama isolasi. Oke. Oke, setelah semua terpasang seperti ini, nanti tinggal beresin. Dan sebelum modul ini terpasang ya, sebelum modul ini dipasang, pastikan kita cek dulu untuk motornya. Jadi setelah instalasi terpasang, sebelum instalasi terpasang, sebelum kita bongkar motor harus dicoba dulu semua normal. Dan ketika instalasi udah terpasang, jangan dipasang modul dulu ya. Kita cek dulu untuk motornya, dipastikan semuanya normal tanpa ada kendala. Coba kita starter. Oke, ini normal. Sen kiri, sen kanan semua normal.
lampu jarak jauh, klakson, dan untuk gigi netral dia mati ya. Ketika gigi netral dia hidup. Oke, ini berarti udah aman. Pulsar pemutus atau shut off di sini juga dia bisa aktif normal. Lalu kita kotak off dan coba. Nah, ini modul udah saya pasang ya, tapi belum saya pencet-pencet sama sekali. Nah, ini modul udah saya pasang. Lalu kita coba konekin remote ya. Pastikan remote, kedua remote-nya udah terkonek. Ini coba pencet box terbuka yang remote cadangan dulu. Ya, dia nggak connect, berarti bisa kemungkinan ada kabel atau soket yang kendor. Nah, biasanya kalau seperti ini nih dia nggak connect ya. Bisa juga ada soket atau kabel yang kendor, ataupun bisa juga remote ini yang nggak connect. Untuk memastikan remote ini connect enggaknya ya, kita tinggal lepas ini soket ini. Tinggal lepas soket ini. Oke. Lalu kita coba cek pakai baterai. Oke, di sini kita cek pakai baterai, di sini nyala ya. Coba pencet ini. Ini nggak nyala ya. Nah, oke. Ini juga nyala. Oke. Ini juga nggak nyala seperti ini. Nah, ketika nggak nyala seperti ini, berarti ini udah dipastikan remote tidak terkonek dengan modul. Jadi bukan kesalahan instalasi ataupun ada kabel yang belum terpasang, tapi ini remote yang tidak connect. Nah, ketika mendapat masalah seperti ini, remote yang tidak connect, itu jangan khawatir ya, jangan khawatir. Apalagi kalau pemesanan dari saya, biasanya alarm yang sebelum saya kirim itu udah saya pastikan semua terkonek. Tapi jikalau datang lalu tiba-tiba nggak connect seperti ini, itu bisa disinkronisasi lagi ya, bisa disinkronisasi lagi. Oke, cara mensinkronisasinya seperti apa, untuk cara mengonekin remote ininya seperti apa, itu udah ada di channel YouTube saya atau udah ada di video saya sebelumnya yang udah pernah saya upload. Cara konekin remote alarm MP yang tidak connect, ataupun cara mereset remote MP yang tidak connect, ada di video saya sebelumnya. Silakan bisa disimak cara-caranya. Karena ini posisinya di sini kita pasang langsung, berarti kita ambil yang baru ya. Kita ambil yang baru aja, jadi nggak perlu saya program dulu atau reset dulu ya. Nah, tinggal ambil yang baru lalu pasangin. Jadi bagi Anda yang dapat alarm, entah itu beli alarm MP di luar sana, ketika mendapat masalah seperti ini jangan khawatir. Ini bukan rusak, ini hanya kereset remote-nya. Itu bisa dikonekin lagi dengan catatan ini belum terpasang berbulan-bulan. Kalau biasanya kalau udah terpasang berbulan, pernah saya dapat ada yang sampai udah dalamnya ini isi air, itu nggak bisa dikonekin ya. Kalau seperti itu beda lagi. Kalau ini masih baru tapi nggak connect, itu berarti bisa. Atau udah terpasang berapa hari tiba-tiba salah satu nggak connect remote-nya, itu juga bisa dikonekin. Caranya ada di video saya sebelumnya. Oke. Ini mungkin segini dulu untuk tutorialnya, dan untuk selengkapnya nanti ada video selengkapnya ya dari saya ya. Ini jeda dulu videonya, dan pastinya bagi Anda yang pingin pesan alarm dari saya ataupun yang lagi cari alarm, silakan bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca, dan pastikan juga untuk baca deskripsi videonya dulu. Karena alarm dari saya itu udah dirakit sesuai tipe dan jenis motornya. Khususnya untuk motor Honda CRV seperti ini dari saya udah dirakit PNP full soket seperti tadi ya. Jadi tinggal nyolotin soket ke soket. Oke. Dan info aja bagi Anda juga yang udah terlanjur beli yang masih polos belum dirakit seperti ini, tapi pingin dipingin soket atau tidak tahu cara pemasangannya atau rakitannya, nanti bisa WA nomor saya aja. Saya juga jual untuk kabel setnya aja ya, PNP. Jadi nanti ada dapat kabel PNP dan ada panduan pemasangannya juga. Semuanya akan saya pandu sampai selesai. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.